Semangat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Imam Safi di sesi kedua dari Suhu Talk. Masih dengan narasumber saya pertama Mbak Aminah Rahmawati. Kalau teman-teman belum nonton video pertamanya, sesi pertamanya, silakan langsung ke channel Satu Asa untuk Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Satu Asa untuk Indonesia. Nah, di sesi kedua ini kita akan lebih ngobrol lebih lanjut tentu saja dengan Mbak Ami tentang bagaimana beliau ini berjibaku untuk menjalankan bisnis Denayu, dan juga tentu saja tentang tips seputar bisnis yang bisa beliau sampaikan kepada teman-teman yang memang baru memulai usaha. Oke, Mbak Ami, kalau nggak salah tadi saya diceritakan bahwasanya dari reseller ke produksi dan sekarang fokus ke bisnis yang namanya reseller juga ya. Nah, untuk menjadi resellernya produk dari Denayu nih, apa sih syaratnya, Mbak Ami? Aku sih nggak ada syarat ya, Mas. Maksudnya Nggak ada syarat? Nggak ada. Aku apa ya istilahnya? Karena aku tahu kalau misalnya kalau kita pakai syarat apapun nanti mereka akan mundur di awal. Karena aku kan udah beberapa kali mencoba ya. Untuk awal nanti harus ada produk, kamu harus jualan dulu sekian, atau mungkin harus isi daftar apa kayak gitu-gitu. Oh, kalau daftar ya masih iya. Tapi kalau untuk Daftar berbiaya kah? nggak ada. Kalau di tempat lain kan kita mau reseller itu harus beli paketan sekian dulu ya, kayak gitu ya. Di Denayu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi saya tanpa beli pun bisa. Ya, tapi Atau harus beli? misalnya beli itu satu aja gitu awal nggak masalah, tapi kan nanti aku masukin ke grup kayak gitu. Jadi tapi dia harus daftar dulu, misalnya daftar nama, terus apa namanya tokonya seperti itu. Terus itu cuma itu doang sih, Mas. Aku simple sih orangnya, nggak mau yang terus harus daftar biaya berapa kayak gitu, karena kan itu kan memberatkan orang ya. Iya, karena Gitu di beberapa bisnis saya lihat seperti itu. Jadi kalau mau jadi reseller itu harus minimal beli satu kuota sekian gitu dengan nilai sekian, nanti dapat harga sekian kayak gitu. Di Denayu nggak ada ya? Nggak ada, nanti orang mundur, belum mau coba udah mundur. I see. Gitu loh. Jadi aku memberikan kesempatan sama mereka untuk udah kamu jualan dulu aja, rezeki biar Allah yang ngatur kayak gitu loh. Kamu coba buat jualan ini lo produkku, kalau kamu jual silahkan dengan aku untuk harga reseller beda 10-15% tergantung produknya seperti itu. Ya sudah kamu coba aja, kalau memang kamu apa namanya rezeki di situ ya nanti kamu akan pesan lagi di aku. Jadi ya udah, Mas, akhirnya mereka yang dengan oh ya Mbak aku coba apa namanya jualan dulu ya, aku coba share dulu ke teman-temanku yang tadinya ada sih yang balik, Mbak aku jadi dia ikut reseller kayak gitu, aku jual apa produknya, aku beli ini gitu. Ada juga yang nggak ada kabar gitu, ada juga yang Mbak aku bikin arisan loh, akhirnya ya udah dari situ aku ya udah kan orang kan apa ya bikin ya aku sih pengennya kasih peluang aja ke mereka gitu dengan Berapa reseller sekarang yang dari Denayu ini? Hampir 100, Mas. Wow, hampir 100. Ya, alhamdulillah, Kak. Tapi karena itu sellernya tuh 100 itu nggak terus semuanya setiap hari ya, ada yang. Tapi ya itu sih alhamdulillah satu, misalnya 50 dia enggak aktif, 50 aktif kayak gitu. Jadi aku senangnya gitu. Jadi aku nggak perlu iklan tuh ya, karena aku Ya, udah nggak punya. semua aktif, tapi ada waktunya dia 50 aktif, ada gantian polanya. Karena kan mungkin dia programnya mungkin arisan. Nah, ada yang programnya dia langsung ke customer, atau mungkin dia programnya apa cuman by temen, atau dia beli terus ada yang nitip-nitip. Nah, kayak gitu. Jadi aku udah kasih peluang aja mereka untuk gimana cara kamu jualan, aku sediain produk. Oke, kita jalan bareng kayak gitu. Dari 100 reseller itu Mbak Mi, kira-kira nih kalau lihat datanya nih, berapa sih yang benar-benar loyal terhadap produk Denayu ini? Paling cuma setengahnya sih, Mas. Karena kan mereka yang 50 mungkin yang setengah atau beberapa itu dia memang awalnya memang untuk dia pribadi, terus dia jual ke teman-temannya. Nah, yang itu yang mungkin dia nggak tiap hari beli atau nggak setiap bulan lah beli. Nah, yang loyal tuh yang mereka sekitar 30-50% lah. Itu mereka loyal dari aku produksi sampai sekarang. Gitu. Ya artinya dengan angka segitu cukup gede lah kalau ngomongin soal reseller ya. Artinya cukup gede. Nah pertanyaannya nih,
apa sih yang dikerjain agar si reseller tadi itu menjadi loyal ke kita atau loyal ke Denayu sendiri? Aku sih apa ya, aku nggak terlalu ya, karena itu pertama aku tinggal banyak nuntut ke mereka gitu kan. Aku kasih pokoknya aku nggak mau mereka untuk terlalu bekerja keras karena kan memang setiap orang punya keadaan masing-masing kayak gitu. Jadinya ya udah, kalau kamu mau jadi resellerku ya udah, kamu mau jualan atau enggak itu keputusan kamu dong gitu. Yang penting aku sudah menyediakan produk dan produk itu nanti bakal pesanan mereka tuh bakal aku proses dengan sebaik mungkin. Nah, terus dari mereka juga, dari kapasitas produk aku juga aku jaga gitu loh Mas. Jadi memang atau enggak malah aku meningkat, maksudnya dari yang produknya dulu biasa aja atau kualitasnya dinaikin seperti itu. Harga tetap. Tapi walaupun kadang sih kalau naikin harga sesuai sama kenaikan bahan. Nah, gitu. Ya kayak naik terus ya kelihatannya. Dolar naik, kain ikut naik, dolar turun, dia tetap naik gitu karena aku memang dari awal tidak menjual yang terlalu mahal ya Mas. Aku masih menengah ke atas, jadi nggak terlalu yang mahal-mahal banget, dan mereka juga akhirnya bisa lah untuk harga tuh mereka juga dari reseller, dia juga buka reseller lagi gitu loh. Oh sampai segitunya? Iya, makanya nge-up harga nggak tuh? Naikin harga nggak mereka? Dari posisi harga jualnya Denayu? Iya, nge-up. Terus aku bilang, Mbak itu kamu, dan bahkan lebih mahal loh dari aku. Dari harga jual Denayu lebih mahal? Lebih mahal. Brandnya tetap Denayu? Kalau brand atau white label? Kayaknya mungkin beda ya. White label yang mereka jual, artinya nggak pakai brand Denayu lagi dong? Kayaknya loh, ada yang masih pakai brand, ada yang dia beda ngepas gitu. Aku soalnya kan. Dan nggak masalah buat Denayu masalah sendiri. Sih Mas. Toh yang penting mereka pesan ke aku. I see. yang penting produk jalan. Penting pesan, yang penting duit ya. Iya masuk. I see. Gitu. Sudah ya aku, udahlah rezeki sudah diatur kan. Jadinya aku ngerasa setiap orang punya hak masing-masing untuk mereka bisa. Karena aku juga ngalamin dong ya namanya dulu lihat suami kayak gitu kan, dengan dia masih jadi reseller terus kok kayaknya ribet banget sih gitu kan. Udahlah. Ya kalau mau jadi reseller masuk aja. Kalau misalnya kamu mau jualan ya silahkan, enggak silahkan, kan rezeki pendapatan dia sendiri yang ngatur kan gitu. Dan aku cuma tinggal nyediain produk gitu. I see. Nah, di treatment nggak sih sebetulnya masuk ke grup kan mereka? Iya, masuk ke grup. Di treatment nggak di grup itu? Misal ada wejangan bisnis tiap hari apa, atau misalnya ada program bonus misalnya kalau mencapai penjualan sekian dan sebagainya. Di treatment nggak itu? Iya, ada biasanya aku kasih diskon. Jadi harga resell masih aku kasih lagi harga diskon gitu. Kalau dia beli berapa pitch gitu atau berapa banyak gitu kan, misalnya aku kasih harga lagi diskon. Kadang aku kasih gratis ongkir juga kalau misalnya dia banyak gitu. Jadi memang untuk reseller sendiri aku kasih banyak kemudahan lah. Nggak harus pakai bayar ya untuk masuk reseller. Terus nanti kalau udah jadi reseller dia banyak pesanan ke aku, bisa 10 set gitu, set home decor gitu. Aku cuman kasih potongan lagi harga. Terus nanti kalau misalnya ternyata itu kan, kalau satu set itu ada 1 kilo, ada 2 kilo. Betul. Nah nanti kalau bisa pakai pos biasa atau JNE JTR itu kan lebih ongkirnya lebih lebih murah ya. Dan itu juga bisa pakai kargo. Nah itu aku gratisin ongkir gitu. Jadi mereka udah jual lagi dengan harga yang lebih murah lagi kan, kayak gitu. I see. Berarti begitu mudahnya teman-teman kalau mau jadi resellernya dari Denayu, dan ini saya pikir cocok sekali bagi teman-teman yang baru mau mulai usaha dan belum punya produk. Nah Mbak Ami, apa sih sebetulnya kendala mungkin terberat ya, terbesar atau terberat lah apapun yang dialami atau dirasakan Denayu ini dari awal sampai saat ini? Produksi ya. Produksi. Iya, karena kan aku belum berani iklan karena memang itu produk, karena yang beli itu gini, nggak cuman dia tuh pesannya nggak cuman satu kan, kita pesannya banyak.
dia pengennya kitchen set cover tapi juga pakai korden kayak gitu. Aku pengen samaan nih Mbak. Terus habis itu cover kursi juga. Itu kan banyak ya, satu orang loh. Itu kok coba kalau bayangkan ada 20 satu hari. Wah, produksiku keteteran dong. Nah, itu yang masih sampai sekarang produksi sih memang. Karena kan yang namanya penjahit itu kadang jahitannya bagus, mereka juga punya kendala di rumah kayak gitu. Aku nggak bisa nge-push yang aku jahat banget dong kalau harus maki-maki orang. Ada yang bilang udah biarin aja kayak gitu, kamu tuh harus tegas. Aku cewek punya anak kayak gitu, aku tuh pasti gak tegaan gitu loh. Itu awalnya memang sampai sekarang sih produksi, cuman apalagi dengan masa kayak gini ya, aku kan nggak bisa. Kalau misalnya pas di rumah kemarin aku bisa up yang di rumah gitu. Jadi yang untuk beberapa yang belum jadi dibawa pulang tak ambil, tak kerjain dikerjain sama yang di rumah kayak gitu. Jadi kita usahakan tepat waktu. Nah, itu jadinya memang masih dalam produksi. Tapi ya untuk sekarang aku pengen ubah lagi strateginya, memang mau aku ready stock. Kalau semuanya kan PO, karena kan jadi karena kan kalau aku kan ada kayak cover kayak gitu, terus pengennya dia satu set sama ini kan nggak mungkin ready dengan itu toh. Nah, akhirnya aku ya sudah untuk sesetan yang memang sudah ada, aku pengen ready stock. Dan jadi kalau mereka memang nggak mau nunggu, nggak mau PO, ya udah langsung dari ready stock itu aja gitu. Oke, by the way, corona ngaruh nggak sih ke penjualan? Ngaruh lah masih. Drop juga? Lumayan, karena kan resellerku juga akhirnya mereka punya masalah sendiri-sendiri. I see. Gitu. Aku kan karena memang dari awal ngandelin reseller ya, karena nggak pakai iklan, ngandelin reseller. Jadi ya udah itu yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya sebelum Lebaran, sebelum Natal itu kita sampai nggak tidur kali sebelum sahur kayak gitu, seperti kayak gitu. Terus pas udah corona kemarin Lebaran ya ada sih, alhamdulillah masih ada, cuman ya nggak gaung-gaungnya yang sebelumnya gitu. Apa yang dikerjain selama corona nih agar untuk survive? Sama sih, masih sama, cuman memang omsetnya memang nggak seperti biasanya gitu. Terus akhirnya kemarin coba buat masker juga kan. Terus itu juga akhirnya jadi salah satu penolong waktu awal-awal bulan Maret April itu. Nah, itu akhirnya jadi penolong. Terus Mei kita udah mulai lancar lagi, lebih lancar lagi. Karena memang kalau online sama offline beda ya Mas ya. Kita kan kalau online kan nggak harus buka toko, jadi kita di Facebook juga. Akhirnya aku kemarin nyasar ke targetnya ke customer langsung, jadinya agak lumayan tuh. Nah, marginnya juga lebih tinggi ya. Jadi lumayan akhirnya. Jadi untuk nutup yang restoran enggak ini akhirnya ya udah. Tapi walaupun ya lumayan lah ya, tetap jalan. Ayo sih. Nah, Mbak Ami, buat teman-teman yang baru mau mulai usaha nih, apa sih tips yang bisa dibagikan ke teman-teman agar yang memang ya, I know memulai usaha itu nggak gampang ya. Saya dulu mulai dari kerja terus bisnis gitu juga perjuangannya lumayan gitu. Apa yang bisa dibagikan Mbak Ami ke teman-teman? Karena memang kalau untuk mulai usaha tuh yakin aja sih. Maksudnya kamu pengen dari usaha itu kamu pengen di mana sih passion kamu. Kalau aku kan memang itu karena udah awalnya usaha suami, dan ternyata juga itu berhubungan sama cewek kan, spray dan lain-lain. Jadi aku nggak masalah karena itu sesuatu yang memang sudah jadi, kalau wanita mengerjakan itu nggak masalah gitu. Akhirnya aku terjun untuk beberapa hal yang harus diperhatikan tuh. Kita target pasar dulu sih Mas ya, kita mau ke arah mana kayak gitu, ke arah mana targetnya. Terus habis itu untuk barang-barang produk-produk yang startup ini ya pesaingnya mana kayak gitu. Seperti itu. Ketahui siapa calon pasarnya, target pesaingnya seperti apa, lihat kelemahan dan kelebihannya, terus kita desain produk kita ya. Eksekusi yang pasti. Yes, punya rencana, punya angan-angan untuk jadi pengusaha gede,
Tapi kalau nggak pernah ngelakuin action pertama kali, langsung ya lakuin percuma. aja. Maksudnya kan kita nggak Betul. akan tahu itu akan jadi atau enggak kalau kita nggak coba. Betul. Ya awalnya juga aku ragu sih, cuman aku ngelihat untuk produk dan apa ya target pasarku udah oke lah. Ini kan yang namanya sandang pangan papan itu kan udah jadi hal yang Ya wajib dipenuhi setiap orang. iya, makanya kan dari situ aja kalau mau awal loh ya. Tapi kalau misalnya ternyata udah banyak, dia udah punya mimpi atau gimana, ya udah lepas dari situ nggak apa-apa, karena kan orang sudah kebutuhan orang yang spesial gitu kan ada ya. Betul. Jadi mungkin yang ini dulu lah yang dilihat gitu kan, sandang pangan papan, dari sinilah kamu mulai dulu gitu loh, karena itu akan jadi kebutuhan orang sehari-hari. Dan pasti laku yang penting. Pasti Betul. itu. Jadi ya udah itu dulu lah kalau mau mencoba ya. Kalau biar enggak apa ya istilahnya, nanti takut laku apa enggak gitu. Ya, action dulu sih. Saya dulu waktu memulai usaha kaos juga yang saat ini juga tiarap ya. Jadi tiarap banget Mbak Ami masih jalan ya ininya. Bed covernya. Kalau saya ini kaos bener-bener tiarap kayak gitu. Ya, walaupun aku mau berbagi pengalaman aja ke teman-teman bahwasanya kalau memulai usaha itu yang bisa dikerjain pertama kali menurut saya ya action aja dulu. Kalau soal masalah, saya pikir setiap orang tuh punya masalah. Kita hidup aja udah masalah ya. Ya jadi jangan pernah takut dengan masalahnya gitu. Pasti setiap orang punya masalah. Nggak usaha ataupun bekerja, bahkan bekerja pun pasti ketemu masalah. Yes, nah, kalau kita sadar dengan kita itu adalah masalah ya, masalah. Kita itu ketemu dengan masalah setiap hari. Ya udah, karena hidup itu masalah, ya udah action aja. Apa yang mau kerjain bisnisnya, kerjain aja. Ketemu masalah ya nanti cari solusinya di perjalanan usaha itu. Iya sih. Nah, ketika konsisten kayak gitu teman-teman, insya Allah nanti teman-teman bisa running sendiri sebetulnya. Kayak kaos itu Mbak Ami dulu dikerjain sendiri, habis nyablon sendiri, motong sendiri. Wah, begitu rigidnya. Terus berpikir, wah nggak bisa nih saya terus-terusan seperti itu. Terus pada akhirnya berpikir gimana caranya ini harus pasarnya ada tapi saya nggak harus ngapa-ngapain. Nah itu bedanya dengan Mbak Ami nih. Kalau Mbak Ami dari jualan produk orang terus bikin produksi, kalau saya dari produksi terus jual produk orang kayak gitu sampai sekarang. Jadi sekarang kaosnya bisnisnya ada, tapi kita nggak pernah punya tempat produksi. Gitu. Kita hanya kerjasama dengan para perajin. Cuma ya tadi yang namanya model bisnis seperti itu kan ada kelebihan dan kelemahan. Nah, semuanya ada kelebihan sama kekurangan. Jadi ya. Kalau di tempat saya tuh kekurangannya ketika kita nggak bisa kontrol produk. Nah benar itu. Kalau di tempat produksi, punya produksi sendiri, pasti bisa mengontrol kualitas produk. Ya. Nah itu sih pilihan. Tapi biasanya untuk memulai bisnis, ya yang penting jalan dulu aja lah. Nggak punya usaha, nggak punya produk, jangan khawatir. Dan Ayu siap menyediakan produknya. Kontaknya nanti ada di kolom deskripsi tentu saja. Di share. Siap. Mbak Ami, gimana? Ada pesan terakhir atau tips terakhir bagi teman-teman para pelaku usaha? Apa ya teman-teman? Pokoknya apa yang kamu yakini, apa yang kamu pengen jalani, jalanin aja gitu. Karena semua itu kata Mas Imam juga tadi, berproses, semua bisa dijalani dengan apa ya, tantangan juga. Setiap orang mesti nanti akan menemukan satu tantangan masing-masing, satu kendala masing-masing kan. Nah, semua itu nanti bakal terlewati kalau kita ya udah dihadapi, dijalani. Ya walaupun nanti semua akan jatuh bangun ya kan, tapi itu nanti akan jadi cerita kok. Jadi kita akan berproses, yang tadinya enggak tahu jadi tahu, jadi yang tadi aku bilang, aku sekarang lihat orang dia bisa jahit apa enggak, dia lihat aku bisa jahit gak kira-kira? Enggak ada basic. Bisa jahit, aku punya mesin jahit ya di rumah. Tapi kan enggak halusan. Cuman jahit kaos kan jahit gitu kan beda. I see. Kayak gitu. Jadi memang udah bisa, kamu tuh nanti kesini aja gitu. Walaupun
ternyata dia bisa yang lain. Nah, cobalah untuk mencoba aja untuk jadi apapun itu, dicoba dulu. Kalau memang kamu nggak punya produk ya coba yang cari yang ada dulu. Nanti kalau udah mulai dan udah temu pasarnya, itu nanti akan jalan sendiri kok Mas gitu. Dan itu nanti akan dia berproses. Oh ternyata aku nggak cocok di sini, dan aku lebih cocok di sini. Oh ternyata nggak semua hal itu bisa aku jalani kayak gitu. Nanti akan terpilah-pilah sendiri, akan jadi dia tahu passionnya di mana, tahu apa keinginannya dia, tahu untuk harus bagaimana sih kita mulai usaha, atau mungkin dia mau jadi reseller atau mungkin jadi produsen, kan beda-beda ya, karena tergantung orangnya sendiri, tergantung dia mau menjalani itulah kayak gitu. Oke Mbak Ami. Nah itu tadi pengalaman berusaha Mbak Ami, semoga bisa menginspirasi teman-teman ya. Semoga baik ya, yang teman-teman memang baru mau mulai usaha ataupun yang memang sudah jalan atau existing bisnisnya. Ngomong-ngomong, masih kontakan dengan teman-teman lama? Masih sih, nggak Masih banyak ya? tapi ya. I see. Soalnya mereka kan punya kesibukan sendiri-sendiri. Betul. Tapi Ya, semoga pada sukses lah teman-teman. amin. Kita juga berdoa yang baik-baik ya kan. Siap. Oke teman-teman, itu tadi sesi pertama saya dengan narasumber. Ini teman lama saya, Aminah Rahmawati ya. Mbak Aminah Rahmawati, Mbak Ami panggilannya. Semoga menginspirasi, semoga juga bisa ada sesuatu yang bisa diambil dari obrolan kita tadi. Ya, amin. Terus bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya di channel Suhu Talk. Nah, setiap minggunya di channel Satu Asa untuk Indonesia dan Suhu Talk ini akan ada podcast tentang bisnis, tentu saja inspirasi bisnis dan juga pengalaman-pengalaman ataupun ilmu-ilmu bisnis lah dari siapa? Tentu saja dari para suhu, termasuk tamu saya yang pertama ini suhu Ami gitu. Aduh belum kayaknya. Ya nggak apa-apa, ini pokoknya tamu yang di sini sebutannya suhu ya. gitu ya. Jadi teman-teman pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan di episode-episode setelahnya kayak gitu. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Imam Safi, terima kasih.